Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang organ batang beserta dengan jaringan-jaringan yang menyusunnya. Sebelum kita membahas jaringan-jaringan yang menyusun organ batang, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa saja yang menjadi fungsi batang. Yang pertama adalah sebagai penopang seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua adalah lintasan air dan mineral dari akar menuju ke daun, karena di sini terdapat jaringan xilem. Yang ketiga, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, karena pada batang juga terdapat jaringan floem. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini adalah anatomi dari batang. Di sini ada terdapat xilem dan juga ada terdapat floem. Yang keempat, sebagai tempat tumbuhnya daun, cabang, dan juga bunga. Fungsi kelima adalah pada tumbuhan berkayu terdapat lentisel yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Ini adalah lentisel yang terdapat pada bagian batang. Kalian bisa perhatikan. Kemudian, fungsi berikutnya adalah sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Ini salah satu contohnya, yaitu dengan cangkok. Pada beberapa tumbuhan juga, batang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi batang. Misalnya pada tumbuhan kentang dan juga pada ubi jalar. Sekarang kita akan membahas struktur morfologi pada batang atau struktur yang terlihat dari luar pada bagian batang. Nah, untuk tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, ada 3 jenis tipe batang. Yang pertama adalah tipe rumput. Ya, ini contohnya. Ini adalah rumput teki. Kemudian yang kedua adalah tipe lunak berair atau sering juga disebut dengan herba. Contohnya ini adalah tanaman bayam. Dan yang ketiga adalah tipe berkayu. Contohnya ini adalah pohon mangga. Sekarang kita akan membahas struktur anatomi pada batang. Pada ujung batang yang sedang tumbuh, tepatnya di belakang meristem apikal, terbentuk jaringan primer. Jaringan primer ini nanti urutannya dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protoderma. Ini nanti membentuk jaringan epidermis. Yang kedua, prokambium. Ini nanti membentuk jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem, dan juga kambium. Yang ketiga, meristem dasar. Nanti akan membentuk jaringan empulur dan juga korteks. Namun, ada satu catatan yang perlu kalian ingat, bahwa hanya tumbuhan dikotil saja yang memiliki kambium, sehingga terjadi pertumbuhan sekunder pada bagian batang. Nah, sekarang apa saja jaringan yang menyusun organ batang? Yang pertama itu adalah epidermis. Fungsinya sudah pasti sebagai pelindung. Yang kedua ada korteks. Fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga kambium. Namun perlu kalian ingat, kambium ini hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Karena fungsi dari kambium ini adalah untuk pertumbuhan sekunder yang bertujuan untuk memperbesar diameter batang. Kambium ini selalu bersifat meristematik, artinya selalu aktif membelah. Yang keempat adalah floem, sering juga disebut dengan pembuluh tapis. Ini fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kelima ada xilem atau sering disebut dengan pembuluh kayu. Nah, ini bertujuan untuk membawa air dan unsur hara dari akar ke daun.
Yang keenam ada empulur. Empulur ini berfungsi untuk mengangkut makanan ke arah radial atau ke arah samping. Jika kita menyayat batang tumbuhan monokotil secara melintang dan kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop, maka akan kita lihat gambar seperti ini. Nah, untuk anatomi batang tumbuhan monokotil yang menjadi ciri khasnya itu adalah letak pembuluh angkut. Nah, letak pembuluh angkut untuk tumbuhan monokotil itu tersebar. Maksudnya tersebar seperti apa? Perhatikan, yang saya lingkari ini adalah pembuluh angkut, berarti xilem dan floem. Ini letaknya semuanya tersebar. Nah, kalau kita perbesar, maka seperti ini. Kita tentukan dulu jaringan-jaringan yang menyusun batang tumbuhan monokotil. Ini adalah jaringan epidermis yang paling luar. Kemudian di bagian dalam ini, ya, di sini ada jaringan korteks. Sedangkan untuk xilem itu adalah yang ini. Ini adalah xilem. Dan floem adalah yang ini. Ini adalah floem. Sedangkan untuk empulur itu terletak di sebelah dalam korteks. Untuk batang tumbuhan monokotil, letak antara empulur dengan korteks ini memang batasnya tidak terlalu jelas kelihatan. Jika kita menyayat batang tumbuhan dikotil secara melintang dan kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop, maka kita akan menemukan seperti ini. Kalau kita perbesar lagi, maka bentuknya seperti ini. Nah, ciri khas pembuluh angkut untuk batang tumbuhan dikotil adalah teratur. Kenapa letak pembuluh angkutnya teratur? Coba kalian perhatikan. Bagian yang ditunjuk ini adalah floem atau bagian luar. Sedangkan bagian dalam yang ditunjuk ini adalah xilem. Nah, dapat kalian lihat semua ya, bahwa floem itu selalu letaknya paling luar dan di bagian dalam itu adalah letaknya xilem. Inilah yang disebut dengan letak pembuluh angkut teratur. Selain itu, di sini juga kita menemukan jaringan yang lain. Ini adalah jaringan epidermis atau yang paling luar. Kemudian ada jaringan korteks. Antara xilem dan floem, ya ini berarti ini ya, antara xilem dan floem ini kita temukan juga adalah kambium. Dan di bagian dalam ini adalah empulur. Untuk batang tumbuhan dikotil, letak empulur dengan letak korteks itu terlihat batasnya dengan jelas. Pada tumbuhan berkayu dapat kita temukan lingkaran tahun. Apa yang dimaksud dengan lingkaran tahun? Lingkaran tahun adalah terbentuknya cincin yang terjadi akibat pertumbuhan sekunder dari kambium, di mana ke arah luar membentuk jaringan gabus atau floem, sedangkan ke arah dalam membentuk jaringan kayu atau xilem. Ketika musim penghujan, di mana air dan zat hara melimpah, maka pertumbuhan berlangsung dengan pesat dan terbentuk warna terang karena menyerap banyak air. Sehingga cincin yang terbentuk lebih lebar. Sebaliknya, pada saat musim kemarau, cincin yang terbentuk berwarna gelap karena sel yang terbentuk lebih kecil dan banyak menyerap cahaya. Kalian bisa perhatikan pada gambar ini, di bagian yang gelap, yang ini yang ditunjuk, ini terbentuk ketika musim kemarau. Sedangkan di bagian yang cerah,
Ini terbentuk ketika musim penghujan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan umur suatu pohon dari lingkaran tahun? Lingkaran tahun terdiri dari dua warna, yaitu gelap dan terang, yang dihitung sebagai 1 tahun. Nah, di sini ada contohnya, bisa kalian perhatikan ya. Ini ya, di sini warna terang, ini terang, ini gelap. Maka ini dihitung sebagai 1 tahun, begitu seterusnya. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk jaringan pada tumbuhan yang menyusun organ batang. Pada video berikutnya, kita akan membahas jaringan pada tumbuhan yang menyusun organ daun.